Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,45% ke angka 6.922. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang saat ini belum berhasil mendapatkan persetujuan untuk private placement, dan secara pergerakan saat ini memang trennya masih bergerak naik. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisa di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BNGA. Saham BNGA hari ini masih naik 0,3% ke harga 1.695. Jadi 2 hari terakhir jika kita lihat, BNGA mencoba untuk bangkit lagi dan naik di atas garis EMA 50. Walaupun sampai saat ini belum terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati. Karena hari Jumat sudah terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati sehingga ini berubah menjadi resisten. Hari Senin kembali meretest dan mencoba untuk break garis EMA 50. Dan di atas garis EMA 50 yang saat ini harga 1.670, masih ada satu resisten di harga 1.700 yang hari ini juga terlihat belum berhasil ditembus saham BNGA. Jadi secara pergerakan memang sebenarnya BNGA masih oke trennya, karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50, dan walaupun tembus di bawah garis EMA 50 pun masih ada garis EMA 150 yang saat ini sekitar 1.530. Selama masih kuat di atas garis EMA 150, minimal BNGA cara tren masih belum terkonfirmasi downtrend, sehingga masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa tidak korum private placement saham Bank Siam Biniaga atau BNGA tersendat. Jadi rencana untuk menggeber private placement tidak berjalan mulus karena belum mengantongi restu para pemegang saham. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan hari ini jika kita pantau masih ada distribusi, tapi asing memang terpantau 1 minggu terakhir ini atau 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham BNGA. Tapi secara teknikal, saya lihat BNGA saat ini masih ada potensi untuk melemah di bawah garis EMA 50 kembali. Karena ingat ini belum terkonfirmasi break, candle hari ini juga tidak begitu bagus dan malah terlihat ada distribusi. Jadi apabila teman-teman saat ini mau entry saham BNGA, menurut saya paling aman wait and see dulu, tunggu kembali di sekitar harga 165 1650 sampai garis EMA 50 harga 1670. Apabila terpantau masih bisa bertahan di target harga ini, baru coba ikuti entry. Bisa hold terus selama harga yang teman-teman entry tidak terlewati, atau tunggu BNGA tembus garis EMA 50 untuk mengetes support berikutnya sekitar 1600. Apabila masih bisa bertahan di daerah harga ini, baru coba ikuti entry. Tapi pada saat teman-teman dapat sekitar 1600, berarti target take profitnya itu sekitar 1700. Karena apabila berhasil rebound tapi mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 150 masih gagal beli di garis EMA 50 sampai harga 1700 ini, maka BNGA masih berpotensi untuk bergerak sideways dan malah turun kembali ke garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman sudah bersih dapat di harga bawah, saat ini BNGA masih layak untuk di hold selama masih bisa bertahan di garis EMA 150. Dan selanjutnya saya akan coba update saham Harta Dinata yang jika kita perhatikan saat ini masih bisa naik kembali di atas garis EMA 150. Jadi garis EMA 150 sebenarnya belum terkonfirmasi break, walaupun sempat hari Selasa candle pada saat pembukaan langsung di harga 382. Tapi karena masih menyentuh terus garis EMA 150 dan ini masih candle hijau, ini belum terkonfirmasi break. Jadi sudah saya jelaskan apabila sebuah saham masih kuat berada di atas garis EMA 150 masih bisa di hold. Dan hari ini saham Harta Dinata naik 2% lebih, tapi candle hari ini juga untuk saham Harta Dinata tidak begitu oke, karena sudah menyentuh harga 430 merupakan resisten terdekat saat ini. Dan saham Harta Dinata merupakan salah satu saham juga kami bahas di live streaming dan masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk saham-saham ada di support EMA 50 150. Selain Harta Dinata ada saham Akra juga yang sampai saat ini masih bisa berhasil rebound dari support EMA 150. Jadi saham Harta Dinata sebenarnya sudah masuk target untuk take profit di sekitar 430 karena ini merupakan resisten terdekat untuk saham Harta Dinata saat ini. Dan di atasnya ada resisten EMA 50 di sekitar 458 sampai 460 untuk target take profit berikutnya. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba entry saham Harta Dinata, menurut saya saat ini masih bisa dipantau, tapi untuk entry sebaiknya wait and see dulu. Tunggu kembali di sekitar 400 sampai garis EMA 150 di harga 408 untuk entry-nya. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 2% lebih ini jika kita pantau sebenarnya masih ada sedikit akumulasi, tapi asing terlihat memang masih distribusi saham Harta Dinata. Jadi untuk saham Harta Dinata yang belum entry, seperti saya bilang, wait and see dulu, tapi untuk sudah dapat di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini saham Harta Dinata masih kesulitan untuk naik di atas 430. Kenaikan Harta Dinata dalam beberapa hari terakhir ini memang karena harga emas dunia kembali bergerak naik imbas dari adanya peperangan.
Dan sekarang kita coba lihat MDKA juga ikutan bergerak naik beberapa hari terakhir ini karena harga emas mulai bergerak naik. Dan untuk MDKA saat ini mencoba untuk rebound dari support di 2500. Dan untuk resisten terdekat untuk MDKA saat ini di 2800. Jadi ingat, MDKA memang saat ini bisa bertahan dari rebound dari 2500, tapi secara pergerakan ini masih belum aman. Bisa saja ini hanya teknik rebound sementara setelah penurunan tajam MDKA dalam 2 minggu terakhir ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah di sekitar 2500 ke bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini ternyata MDKA gagal naik di atas 2800. Dan untuk MDKA coba kita perhatikan, kenaikan 2% lebih ini jika kita pantau memang masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sedangkan asing memang terlihat masih terus distribusi saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MDKA masih ada potensi untuk kembali naik menuju resisten di 2800. Dan kan ini merupakan target take profit jangka pendek. Apabila ternyata gagal break harga 2800, MDKA masih ada potensi untuk melemah kembali ke 2500. Dan cara pergerakan masih ada potensi untuk lanjut bergerak downtrend walaupun kenaikan hari ini masih ada akumulasi. Selanjutnya saya akan coba analisa saham BBTN yang jika kita lihat 1 minggu terakhir ini masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan saat ini sekitar 1260. Jadi 1 minggu terakhir ini sideways, gagal break resisten garis EMA 50 tapi masih bertahan di support 1250. Sedangkan support yang lebih kuat ada di zona 1200 sampai 1215. Ya sebelumnya sempat disentuh beberapa kali. Setelah menyentuh zona support ini bisa kita lihat BBTN mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi BBTN menurut saya menarik untuk masuk ke watchlist, tapi untuk entry paling aman adalah entry apabila BBTN berhasil break garis EMA 50. Karena apabila berhasil break, paling tidak akan mulai bangkit dari downtrendnya atau terkonfirmasi sudah tidak downtrend apabila berhasil break garis EMA 50. Karena akan mulai terbentuk high low dengan target jangka pendek di 1280 sampai garis EMA 150 di sekitar 1290 atau lebih jauh lagi kita bisa targetkan ke 1300 untuk BBTN apabila berhasil break garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan di broker summary, penurunan hari ini jika kita lihat sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing jika kita pantau 4 hari terakhir masih masuk akumulasi saham BBTN. Jadi asing sudah mulai masuk akumulasi, tapi akumulasi belum besar sehingga menurut saya saat ini paling aman wait and see dulu. Apabila terkonfirmasi break dari garis EMA 50 baru coba ikutan entry. Atau teman-teman mau coba spekulatif buy di sekitar harga 1250 juga oke, tapi harus lebih disiplin. Apabila teman-teman spekulatif buy di sekitar support ini dan support ini terlewati, pertimbangkan untuk cut loss. Karena ada potensi kembali turun menuju zona support 1200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.